wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Yang terhormat seluruh pimpinan pengurus Hima Elektro, dari mulai Pak Ketua, Bu Wakil, dan seterusnya, termasuk juga Ketua Panitia, MC. Kedua, yang tak lupa yang kita sama-sama hormati, Dekan Fakultas Teknik, Pak Dr. Mawardi Amin, Ketua Program Studi Teknik Elektro, Pak Dr. Setio Budianto, juga Ibu moderator kita, Ibu Dr. Trimaya Gadarina, insya Allah. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Ya. Dengan waktu yang ternyata cukup cepat ya berjalan waktu. Saya pikir masih cukup pagi, ternyata sudah lumayan, jam 9. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya mulai dari cerita tentang judul utamanya. Ya. Nanti saya cerita kenapa judulnya antara judul utama dengan judul tema agak jadi perubahan. Ya. Sesuai dengan judul utama, saya mulai dengan robotika era 5.0 ya. Muncul pertanyaan di kita mungkin ya. Dan saya yakin semua teman-teman, baik peserta, mahasiswa semua yang ada, sangat yakin, ya, sangat saya yakini sudah tahu ya, apa itu robot. Ya. Biasanya yang terbayang di benak kita kalau bicara robot ya seperti ini. Ya. Ada cosplaynya lah, ada sebagainya, termasuk senjata-senjata rahasianya dengan cahaya warna-warni dan tubuh yang besar. Gitu. Atau yang paling advance misalnya ini ya, salah satu humanoid, robot mirip manusia yang sudah sangat mirip ya. Sudah mulai ke manusia-manusiaan dikit ya. Walaupun yang sekarang ini sudah mirip banget, tapi ini juga sudah bisa kita lihat bahwa ini adalah robot. Saya cerita lagi ulang bahwa seringkali kita kalau bilang robot juga munculnya ini. Ya. Ini saya yakin teman-teman sudah tahu semua nih. Ya. Dua robot yang sama, ya, yang sudah lama beredar di bioskop-bioskop kita. Ya. Siapa namanya kira-kira? Kalau tahu nanti masih panitia akan beri hadiah. Bukan saya ya, panitia yang beri. Bumblebee, Pak. Itu. Bumblebee ya. Ini cerita tentang mobil yang jadi robot ya, dan seterusnya lah. Akhir muncullah Transformer dan seterusnya, ujung-ujungnya demikian. Ya. Ini yang seringkali terbayang di benak kita. Kalau bicara film secara fiksi, wah sudah nggak terhitung deh. Banyaknya film-film tentang robot. Mulai zaman saya kecil ada Star Trek ya. Itu kan sudah mulai kita tentang robot, dunia luar angkasa, makhluk aneh dan seterusnya. Dan sejak itu terus berputar pertikaian dan persilatan dunia perobotan dalam dunia perfilman dan fiksi. Ya. Yang saya sangat amat menarik dan saya sempat nonton 3 atau 4 kali atau 5 kali itulah judulnya iRobot. Ya. iRobot pernah nonton mungkin ya. Siapa nama pemainnya itu? Smith gitu ya, William Smith. Yang dalam film iRobot ini jelas bagaimana perbedaan antara manusia dengan robot ya, dalam bidang realnya yaitu masalah emosional. Ya. Cukup seru filmnya. Yang belum nonton silakan nanti download di bawah sini, nanti ada di bawah sini ada cara downloadnya. Ada nggak di bawahnya? Oh nggak ada ya, memang belum dibuat berarti. Ya baik. Kenapa di benak kita yang terbayang kalau ngomong robot adalah hal-hal seperti itu, yang manusia, kekuatan, kebesaran, lalu senjata itu? Karena memang awalnya, ini kita sejarah dikit, ini salah seorang memang yang bercerita pertama tentang robot ini ya, Karel Čapek ya. Mungkin saking banyak berpikirnya dia dan nama jadi Čapek juga ya, capek berpikir ya. Yang dia mulai menceritakan ya, mengenalkan istilah robot dalam sebuah karya fiksi. Jadi memang dari fiksi ya, Rosam's Universal Robots RUR ya, yang berarti salah satu temanya adalah tentang seorang pekerja yang bernama Robota. Ya. Jadi memang robot itu memang gambarannya adalah seseorang manusia, pekerja keras, rajin bekerja, tidak mengenal lelah, ya. Terus ya mengkaryakan dirinya. Maka muncullah istilah robot, dia adalah sebuah sistem fisik. Memang kelihatan fisikal, tapi buatan, artificial. Ya. Sistem fisik buatan.
yang dapat melakukan pekerjaan. Jadi memang tugas utamanya adalah dapat melakukan pekerjaan ya, dengan memanipulasi lingkungan sekitarnya. Ada manipulasi dalam artian mengolah ya, mengambil data dari lingkungan sekitarnya, dari environmental yang ada pada dirinya, lalu kemudian diolah, lalu dijadikan sebuah algoritma, sebuah aturan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, teman-teman sekalian, dari cerita ini yang penting buat teman-teman sekalian adalah bahwa begitu banyak teknologi yang berawal dari fiksi. Sekali lagi, begitu banyak teknologi yang berawal dari fiksi. Jadi jangan khawatir tentang berkhayal, jangan berhenti untuk berpikir, jangan berhenti untuk mencoba memvisualisasikan khayalan kita, karena itulah langkah awal sebuah transformasi dari pikiran-pikiran yang tadinya khayalan, kemudian diubah secara ilmiah menjadi sebuah teknologi. Silakan terus bervisualisasi, berfantasi, berkhayal, tapi yang penting positif, ya, mengarah kepada sebuah perbaikan untuk mengembangkan teknologi. Baik, saya mulai kepada berikutnya, ya, bahwa pada umumnya kalau bercerita tentang robot, maka dia mengalir kepada 3 jenis robot ini. Ya. Robot manipulator, robot mobile, dan robot dengan struktur manusia. Kalau melihat sejarahnya memang sebenarnya bahwa definisi robot pun terus berkembang. Ya. Dari sekedar sistem fisik, kemudian bekerja untuk industri, lalu bisa bergerak, lebih leluasa, dan akhirnya mengarah kepada bentuk struktur manusia. Ya. Robot manipulator atau manipulator robot ini pada awalnya seperti lengan manusia, robot ya, seperti lengan manusia. Dan karena banyak digunakan di bidang industri, maka biasanya disebut dengan industrial robot atau robot industri. Robot manipulator ini kita lihat dasarnya atau base-nya tetap nggak bergerak. Yang bergeraknya apa? Yang bergerak cuma lengannya aja, tangannya. Dari mulai siku, lengan atas, lengan bawah, sampai kepada lengan paling bawah yaitu tangan kita, sampai kepada ujungnya adalah arm atau jari-jari kita. Ya. Nah nanti di ujung jari-jari itu bisa macam-macam tools ya, bisa gripper atau pemegang, bisa welding untuk ngelas ya, bisa painting untuk ngecat, dan macam-macam tools lainnya bisa ditukar sesuai dengan keperluan dari penggunaannya. Sementara mobile robot atau robot bergerak, dia nggak ada base yang tetap. Dia bergerak semuanya. Antara badan, tubuh, dan base semua bergerak. Ya. Kalau humanoid, ini yang paling advance sebenarnya, dia bergerak di atas 2 kaki. Teman-teman sekalian, jangan berpikir, wah mudah bikin robot 2 kaki. Justru di situ nanti kita lihat begitu banyak penelitian yang berhasil dan tidak berhasil membuat sebuah robot 2 kaki. Kenapa? Ya, karena kita berpikir kita ini bisa berdiri seimbang di atas 2 kaki kita. Tapi bayangkan kayak anak kecil yang baru berumur 8, 9, 10 bulan, gimana dia belajar berdiri di atas 2 kakinya dengan seimbang. Itulah mengajarkan robot. Ya. Ada keseimbangan, ada kestabilan, ada center of gravity, COG, dan seterusnya. Baik, nanti kita lihat lebih lanjut. Permasalahan robot, baik robot manipulator, robot bergerak, ataupun robot humanoid, sama permasalahannya. Ini. Dia nggak tahu where am I, saya ada di mana, nah gitu. Ya, kalau kita berdiri di sebuah tempat, kita tinggal lihat sekeliling kita, ya, walaupun di sebuah tempat antah berantah pun misalnya, ya, kalau kita lihat sekeliling kita akan berpikir, wah saya ada di sini menurut kita. Itulah yang nanti kita tanamkan cara berpikirnya kepada robot, agar dia mengetahui where am I, mana saya berada. Baik, itu masalah pertama. Masalah kedua, setelah tahu di mana si robot berada, maka problem berikutnya adalah where am I going? Saya mau kemana? Kemana tujuan saya? Ya. Jangan sampai setelah tahu ada di mana, dia nggak tahu tujuannya. Yang ketiga, ini masalah berikutnya setelah robot. Pertama, dia tahu dia ada di mana. Kedua, dia tahu dia mau kemana. Ya. Yang ketiga,
pertanyaan robot adalah bagaimana dia menuju tempat yang dia inginkan. How do I get there? Ya. Ini sebenarnya kalau filsafatnya nih, filsafat kehidupan manusia nih ceritanya begitu ya. Keren ya gitu. Seorang manusia harus tahu di mana dia sekarang berada, mau kemana dia, dan bagaimana cara mencapai yang ia tuju. Ini cerita filsafat kehidupan kita lah gitu ya. Mahasiswa mesti tahu sekarang dia ada di mana statusnya. Kemudian dia mau kemana nanti 5, 10, 15, 20 tahun berikutnya. Dan dia mesti tahu guidance, petunjuk cara mencapai apa yang dia ingin capai 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Begitu. Ya. Baik, permasalahan inilah yang menjadi tema-tema riset tentang robotika. Semua tema riset robotika akan mengalir ke 3 pertanyaan besar ini. Saya ada di mana, lalu saya mau kemana, dan bagaimana saya mencapai tujuan tersebut. Itulah 3 pertanyaan besar yang nanti mahasiswa bisa mencari tema-tema risetnya, tema-tema tugas akhir ataupun skripsinya. Baik, kemudian dari 3 tema besar itu, begini, pendekatan ya, cara kerja terhadap 3 masalah besar saya sampaikan tadi itu, ini mengambil, sekali lagi, ini mengambil cara yang dilakukan oleh manusia. Teman-teman sekalian, sedikit saya mengulang lagi tentang masalah falsafah teknologi. Tadi pertama, falsafah teknologi adalah dari fantasi, khayalan, dan visualisasi, kemudian fiksi menjadi teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, falsafah teknologi adalah melihat kehidupan nyata. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah bio-inspired. Ya. Inspirasi dari kehidupan. Ya, bio-inspired teknologi nanti menjadi bio-inspired robotik. Jadi mengambil inspirasi dari kehidupan biologis, kehidupan nyata. Demikian pula robot. Robot mengambil kehidupan untuk sementara, secara garis besar, dari kehidupan manusia. Kepala kita, tubuh kita semua punya namanya titik-titik pengindra. Sensing and perception. Sense, merasakan dan membuat persepsi dari perasaannya. Kemarin saya baru nonton MasterChef Australia. Ada sekitar 20 benda makanan dibuat kubik 2x2x2 cm. Mata ditutup lalu nebak. Bayangkan, mata ditutup lalu nebak. Ini melatih sense. Dan karena kita terbiasa, apalagi para master chef itu terbiasa dengan makanan, maka dia bisa tebak walaupun mata tertutup. Baik, dari sense itu lalu muncullah perception. Nah, inilah yang nanti dibangun oleh robot, oleh sistem robot, bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya sense dari indera yang bisa diambil. Kemudian dari sense itu dia perception, dia membuat sebuah persepsi. Dari persepsi itulah dia melakukan sebuah aksi. Sebuah aksi tertentu secara fisik. Ya. Contoh, di dekat saya ada durian. Ya, tahu durian kan ya? Apalagi durian montong di pinggir jalanan Kuala Lumpur. Wah, itu memang paling hebat. Nah, sense kita akan merasakan indera perasa kita akan aktif, lalu merasakan ada wangi durian. Kemudian dia masuk ke hidung kita, naik ke pusat berpikir kita, lalu menimbulkan persepsi-persepsi bahwa ini durian menarik dan enak. Lalu apa actionnya? Lalu otak kita akan menggerakkan ya, dari sensor-sensor yang ada, sensor sensorik, menuju sensor-sensor motorik untuk mengarah kepada aktuator, para penggerak-penggerak fisik kita, tangan, kaki, dan seterusnya, mengarahkan kita menuju tempat bau yang wangi itu. Kaki bergerak, tangan memegang, menggerakkan ke mulut, maka terjadilah aksi makan durian. Begitulah ceritanya. Mungkin gambar sebelah kanan ini adalah sebuah ilustrasi bahwa otak kita begitu. Ada sebuah sistem mekanik, sistem sensorik, sistem listrik yang mengalir di antara neuron-neuron kecil, lalu di antaranya dapat ganglion-ganglion tertentu di atas serabut-serabutnya, menggerakkan, mengaktifkan berbagai macam hal sehingga timbullah sebuah aksi. Ya. Nah, dari contoh inilah maka dibuatlah mekanisme kerja robot.
How does a robot works? Bagaimana robot bekerja? Ya. Kalau tadi manusia dia menggerakkan sensor-sensor yang ada pada tubuhnya berupa indera, kalau robot maka dia gather sensor information. Dia sebanyak-banyaknya mengumpulkan informasi sensor yang bisa. Ada sensor cahaya, ada sensor suara, ada sensor sentuh, ada sensor kedekatan, ada sensor rasa, ada gambar, image, citra, dan seterusnya. Sensor ini nanti tergantung kepada kebutuhan penggunaan kita. Robot pencari bom misalnya, atau penjinak bom, maka dia akan menggunakan sensor metal detektor untuk mendeteksi mana metal di sekitarnya. Robot pencari sumber kebakaran, dia akan menggunakan sensor ultraviolet, UV, untuk mengetahui titik api berada, dan seterusnya. Sensor tersebut akan digather, akan dikumpulkan, lalu terjadilah sebuah proses yang namanya sensor fusion, atau penggabungan sensor, masuk ke pusat otak. Inilah yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Ya, pusat pemrosesan unit pemrosesan pusat. Ya. Ini bisa Arduino, teman-teman tahu semua Arduino, ya, sebuah microcontroller yang sudah serupa CPU. Atau Raspberry Pi dengan berbagai macam jenisnya. Raspberry Pi ini sudah benar-benar seperti CPU. Ya. Atau sebuah motherboard, kita letakkan motherboard di atas robot kita. Jangan tanya saya kenapa disebut dengan motherboard, ibunya papan. Ya. Kenapa nggak disebut dengan fatherboard? Ya, itu urusan para peristilahan. Silakan nanti dibuat kuis tertentu, kenapa disebut dengan motherboard. Mana fatherboardnya dan mana sonboardnya. Ini tambahan saja, nggak masuk dalam cerita. Kemudian CPU lah nanti yang membuat program-program tertentu, instruksi-instruksi tertentu, logika tertentu, fungsi tertentu, algoritma tertentu, instruksional tambahan tertentu untuk ujung-ujungnya melakukan sebuah aksi mekanis, aksi mekanikal. Menggerakkan base, menggerakkan roda, menggerakkan kaki, menggerakkan sayap, menggerakkan propeller, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya kalau mau diringkas, kerja robot ya cuma segini. Ya. Selesai 1 semester ya, selesai. Cukup ya. Sensors gathering, mengumpulkan sensor, mengirim kepada CPU, CPU memprosesnya, kemudian menghasilkan sebuah aksi mekanis tertentu. Baik, tapi inilah justru pekerjaan para researcher sejak ditemukanlah tadi oleh Karel Čapek sampai sekarang tidak pernah berhenti penelitian tentang robotik. Baik, dari CPU tadi itulah, dari kerja tadi itulah akan masuk ke dalam sebuah robot. Ini saya contohkan seperti ini, contoh saja. Sebuah robot serangga kecil. Ya. Ada sensing, masuklah ke dalamnya seluruh sensor indera yang diinginkan. Pada robot ini dia bisa mengcapture spherical image, ya, berbagai macam bentuk citra. Kemudian dia akan secara opsional dapat sebuah kamera, dan tapi bisa dibesarkan 30 kali untuk mendapatkan inspeksi yang detail. Kemudian pengolahannya, computingnya, dia bisa bergerak cepat, faster prototype development, ada onboard processing unit, dan seterusnya. Lalu ada manipulation, ini yang disebut dengan tadi action tertentu. Dia bisa mengenable berbagai gerakan. Ingat ini pakai kaki, jangan lupa ada power, ada tenaga yang diberikan. Maksud saya adalah menggambarkan hal ini, lihat bahwa pekerjaan besar tadi itu harus diletakkan pada sebuah robot yang ya secara general, secara umum bentuknya kecil. Ya. Banyak sistemnya, tetapi tempatnya kecil. Nah, inilah yang nanti menjadi challenge ya, tantangan para peneliti robot ini. Baik, kita teruskan. Ya. Di mana bidang-bidang yang bisa diteliti robot ini? Mana bidang-bidangnya saja bisa diteliti? Baik, secara umum pekerjaan tadi itu sekaligus juga menjadi bidang-bidang robotik terurai menjadi 4 pekerjaan besar. Ya. 4 pekerjaan besar. Pertama, motion control. Mengendalikan gerakan robot. Beda robot manipulator atau robot tangan tadi itu beda cara bergeraknya. Robot pakai roda beda lagi cara bergeraknya.
Quadrotor atau yang kita sebut dengan drone, beda lagi pergerakannya. Masing-masing punya cara pergerakan tertentu. Motor yang digunakan juga beda-beda. Ada motor DC, motor stepper, ya, motor servo, dan seterusnya. Dari situlah nanti muncul penelitian-penelitian tentang bagaimana menggerakkan dan mengendalikan gerakan robot. Ingat, ini baru gerakan, ya, belum yang lainnya. Tapi ini sudah satu bidang sendiri, motion control. Yang kedua, sensing and perception tadi, ya, masalah sensor dan membaca sensor. Sense itu baru baca, baru merasakan. Perception adalah mempersepsikan bacaannya itu. Ya. Dapat suhu 26 derajat Celcius, itu baru angka. Tapi apakah makna 26 derajat Celcius bagi sebuah suhu ruangan? Beda dengan nanti kalau suhunya suhu pemanasan. Baik pemanasan tingkat tinggi ataupun pemanasan tingkat rendah. Ya. Saya pernah hadir di sebuah pabrik semen, itu pemanasannya sampai ke di atas 900 derajat Celcius. Maka sistem sensing dan sistem perception-nya juga berbeda. Yang ketiga, localization and mapping. Ya. Sistem lokalisasi. Tadi kan dia pengen tahu dia berada di mana dan mau kemana. Maka dia perlu punya sistem localization and mapping. Ini repot nih bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya localization. Saya susah menerjemahkan bahasa Indonesianya. Yang tepat apa ya? Lokalisasi. Nggak enak ngomongnya gitu ya. Masa nanti kuliah robotika membahas tentang lokalisasi. Waduh, bisa jadi problem saya nanti itu ya. Kadang-kadang saya artikan lokasi, tapi susah juga. Oke lah, localization lah dia. Mapping, membuat peta. Lihat, kita sekali lagi kalau manusia jalan di sebuah tempat, anggaplah kita jalan di Jalan Malioboro. Maka langsung mata kita melihat ada jualan gudeg sebelah kiri, ada jualan batik sebelah kanan. Di depannya, ke gambar, localization, kita bisa buat mapping, bisa buat peta langsung saat itu juga. Itulah yang seharusnya bisa dimasukkan kemampuannya ke dalam robot. Dia mandang ke depan, mandang ke kiri, mandang ke belakang, dia buat peta dari pandangannya. Dia pakai ultrasonik, tembak ke depan, tembak ke samping, tembak ke belakang, dari tembakan ultrasonik itu, dia bisa membuat mapping, peta. Kemana dan nanti bergerak. Ya. Nah, dalam localization ini banyak nanti teori yang kita buat. Dan terakhir, manuver and planning. Mau kemana dia, mau ngapain robot ini, apa cara kerjanya, tugasnya apa. Ini manuver dan planning. Kalau mau dirinci mungkin demikian lebih kurang lah tema-tema risetnya. Ada modeling, ada kinematics, ada dynamics. Ya. Modeling ini bagaimana membuat model sebuah robot. Kinematics, dynamics adalah aturan pergerakannya. Kinematic itu kecepatan dan posisi. Dynamic itu adalah lengan, beban, dan torsi. Ada differential drive motion, ini masalah robot, masalah motornya. Motor driver, penggerak motor. Nah, masuklah kepada controller, pakai PID, pakai fuzzy, pakai neural network, pakai artificial intelligence, dan sebagainya. Jadi, teman-teman mahasiswa, jangan takut kehabisan bahan. Saya suka ketemu sama mahasiswa, Pak, saya mau TA. Iya. Udah punya tema belum? Belum, Pak. Kehabisan bahan. Loh, kok bisa kehabisan bahan tema? Motion control saja itu pakai etc. Artinya banyak temanya. Baik, yang kedua sensing and perception. Anda mau pakai sensor apa? Optical encoder misalnya. Pakai heading, pakai accelerometer, IMU atau MU. Ya, ini banyak dipakai di drone. Internal motion unit. Ya. Measure unit, maaf. GPS, range, kompas, giroskop, vision. Ini yang paling ramai vision. Ya. Mengcapture sebuah gambar. Odor atau sistem pembauan, fire, sistem api, MEMS, ya, yang kecil-kecil lah, mikro elektromekanik dan nano elektromekanik, ya, dan seterusnya. Location mapping tadi disebutkan oleh pembawa acara moderator saya. Ya. Ada GPS, ada dead reckoning. Ini cara untuk mengetahui posisi. Ada landmark, melihat landmark yang ada lalu dia membuat posisi. Ada maps, membuat peta, baik menggunakan graphs, teori graph, feature, Kalman filter tadi disebut, ada Markov chain, Markov ya, maaf, ada grid based SLAM. SLAM ini yang cukup terkenal, simultaneous localization and mapping.
Terakhir, tema-tema pada manuver and planning. Ada path planning, jadi robot disuruh untuk mengikuti sebuah track tertentu atau path tracking. Ada line following, nah ini banyak lombanya, line following. Ada wall following, pengikut dinding. Ada behavior based, dia mengikuti beberapa karakter-karakter dan sifat tertentu. Ada autonomous power robot, dan seterusnya. Sedikit saya singgung tentang masalah KRI, lomba-lomba robot yang ada di negeri kita. Nah, seringkali teman-teman mengikuti lomba-lomba robot yang ada, robot KRCI, ya, robot cerdas, robot sepak bola, robot pemadam api KRPAI, atau Roboconnya sendiri, robot kontes, itu seringkali tanpa teori, langsung buat, langsung bikin, gitu yang problemnya. Nggak membuat modeling, nggak ada kinematik dan seterusnya, akhirnya coba-coba. Ya, yang serunya, ketika dicoba di tempat masih oke. Sampai tempat acara dicoba berantakan. Ini bikin kalang kabut ya, kalang dan kabut. Baik. Nah, masalahnya keempat hal itu nggak terpisah. Bukan perception sendiri bisa jadi sebuah riset, bisa jadi sebuah robot. Localization sendiri bisa jadi sebuah robot. Cognition ataupun planning sendiri jadi robot. Motion control sendiri. Enggak. Masalahnya, semua bidang yang tadi 4 itu, dia harus terintegrasi prosesnya. Sensor masuk, muncullah perception, muncullah localization, timbullah planning pergerakan, roda atau motor bergerak, aktuator. Jadi mau nggak mau, sekecil ataupun sesederhana apapun sebuah robot melalui keempat hal ini. Sensornya apa? Minimal ultrasonik misalnya, atau minimal BAM ya, sensor switch yang kalau nabrak gear dia akan terdeteksi. Lalu localization paling enggak pergerakan motor, odometri, kayak odometernya di motor kita lah. Lalu cognition planning, mau kemana dia? Paling sederhana line following. Lalu motion control, menggerakkan rodanya, motornya dengan cara tertentu. Nah, sehingga satu bidang ini empat-empatnya harus dikerjakan secara integrasi. Baik, saya singgung sedikit tentang motion control. Ya, saya mulai dari manipulator robot. Ini biar kebayang. Ya. Manipulator robot atau robot lengan ini kalau kita bikin seperti inilah, lebih kurang gambaran modelnya. Ya. Jadi ada base, ini base, tempat dia nempel, biasanya di solder atau di mur pada sebuah tempat tertentu. Lalu di sini ada sebuah carina cortesius. Kemudian masuk ke atas lengan. Nah, ini timbullah disebut ini lengan. Ini join. Pertemuan dua buah lengan disebut dengan join. Pada tiap join biasanya ada motor lagi. Baik motor sirkular yang bisa muter ataupun motor yang linear, bisa maju mundur. Pada join yang pertama ini, kita mesti tahu lagi nanti koordinat kartesiusnya yang berubah. Demikian pula pada join ketiga, join keempat, dan ujung dari lengannya itu. Jadi teman-teman sekalian, tidak sederhana ya, cerita tentang lengan robot. Dari sini kemudian diperkokoh lagi. Motor di bagian bawah apa, lalu motor di bagian siku apa, motor di bagian pangkal lengan apa, motor di bagian tangan kita apa, sampai motor di bagian jari-jarinya kita apa, grip ya. Ini baru pemodelan awal. Dari sini, nah ini penting, baru muncullah kita turunkan persamaan kinematiknya. Ini yang jarang dibahas oleh teman-teman. Ya. Dianggap udahlah tempel pas jalan gemeteran. Kenapa gemeteran robotnya bergetar? Karena dia nggak mempertimbangkan dinamik lengan dan join. Nggak dipertimbangkan gerakan motornya, motor apa yang tepat. Akhirnya timbullah vibrasi, gemetar. Ngangkat beban nggak kuat. Karena nggak dihitung, nggak diukur, nggak dikalkulasi. Nah, dari lengan robot ini yang tadi ya, saya coba ada 1 join, 2 join, 3 join, lalu masing-masing join dihubungkan dengan sebuah link atau sebuah lengan A11 dan link A1 ya. Dan setiap titik mempunyai koordinat kartesius. Kalau dia berubah,
linknya, maka terjadilah perubahan keundangan Cartesius. Saya perlu waktu hampir 2 bulan ya, untuk mempelajari hukum-hukum tangan ini nih. Ya, karena Cartesius pada titik 1 pindah ke join 2, pindah ke join 3 dan seterusnya. Dan ini nantinya baik dia translasi yaitu bergerak maju mundur ataupun berotasi yaitu berputar, masing-masing joinnya itu akan diturunkanlah rumusnya. Maaf, rumusnya ya. Ya, ini contohnya satu buah dari satu lengan ke lengan lainnya. Lalu sebuah join ya, dari T transformasi, matriks transformasi, I-1 ke I, itu ada rotasinya sekian derajat, ada ini ya, pergeserannya, distansinya sekian derajat pada rotasi berikutnya. Lalu dari sini muncullah sebuah matriks translasi. Baik yang sifatnya rotasi, ini C sama S adalah cosine dan sine ya. Cosine dan sine. Sementara A1 itu adalah pergerakan yang translasi. Dapatnya apa? Dapatnya ini. Matriks 4x4, C, sine, dan cosine seperti ini. Mudah-mudahan tidak langsung mundur dari robotika. Baik, inilah yang seharusnya diajarkan, dipahami pada saat memulai membuat riset tentang robot. Baik, itu kalau satu, yang ini tadi adalah kalau dia satu join antara lengan satu dengan lengan lainnya. Kalau joinnya banyak, nah maka kita buatlah join 1 ke join 2, join 2 ke join 3, join 3 ke join 4, dan seterusnya sampai join yang ujung. Nanti dapatlah seperti ini. Join 0 sampai 6. 0 sampai 6 berarti dia ada 6 buah join, atau kalau bahasa gampangnya 6 buah sendi. Jadi lengan kita, teman-teman sekalian, dari mulai pangkal lengan ini sampai ke ujung tangan kita itu ada 6 sendi. Ya, 1, 2, 3. Nanti di sini ada 3 lagi. Jadi paling minimal 6 sendi. Setiap satu sendi satu matriks transformasi. Kalau 6 sendi, tinggal tadi yang 6 matriks transformasi T ini namanya digabungkan sampai 6. Dapatlah dia 6 sendi dalam satu buah matriks transformasi. Jadi kadang-kadang teman-teman iseng-iseng mikir gitu ya. Kalau 6 sendi aja ada 6 matriks transformasi. Itu baru satu buah lengan yang sederhana sekali. 2 buah lengan sudah 12 sendi. Tubuh kita kabarnya ada 313 sendi. Jadi ada 313 matriks transformasi. Itu yang dikerjakan kalau membuat humanoid. Ya. Tapi tenang, nanti kita lihat. Siapa yang hitung bukan kita. Nah, dari matriks tadi itu maka muncullah 2 buah hal yang disebut dengan inverse kinematics dan forward kinematics. Forward kinematics itu berarti nanti masing-masing motor, ini masing-masing motor sebagai inputnya diberikan pergerakan. Contohnya itu pergerakan sudut ya, dikasih sudut masing-masing motor. Paling bawah 0 derajat, di atasnya 20 derajat, dan seterusnya sampai nanti paling ujung sekian derajat, maka bergeraklah si lengan robot ini ke tempat tertentu. Thread, gitu. Itu kalau forward kinematics. Atau sebaliknya, dari sebuah titik tertentu ke titik yang lainnya, bagaimana menggerakkan motor masing-masing sendi, maka disebut dengan inverse kinematics. Kebalikannya. Diketahui koordinat Cartesius, dicari masing-masing motor. Berapa putarannya. Jadi 2 ya, forward sama inverse. Ini nanti kita dapatkan seperti ini, sebuah parameter, Benefit-Hartenberg DH parameter, tergantung robot lengannya. Karena ada robot lengan yang semuanya adalah sirkulasi, ada yang sebagian-sebagiannya. Saya mau tampilkan sebuah video, mudah-mudahan bisa berjalan videonya. Oke. Ini mereknya KUKA ya. KUKA salah satu produser lengan robot yang terkenal. Dia bisa sampai envelope-nya sangat besar ya. Envelope itu adalah ruang kerja, work envelope. Ruang kerjanya sangat besar. Kalau kita manusia nggak bisa kerja di punggung di belakang kita, coba silakan punggung ke belakang, nggak bisa. Tapi kalau KUKA ini dia bisa bergerak ke depan, ke belakang punggungnya.
Tapi sekali lagi, ini semua diawali oleh perhitungan, ya. Kinematik dan dinamik. Sekali lagi, tidak bisa tanpa perhitungan. Ya. Sebagian welding, ya, sebagian painting, tapi kebanyakan welding di sini. Ya. Dengan akurasi tinggi, dia bisa bekerja secara optimal. Baik, linknya ada nanti ada di apa? Ada di bahan. Saya teruskan dulu pembahasannya. Oke, kita teruskan sekarang ke mobile robot. Sudah muncul ya gambarnya? Presentasinya sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Ini sudah muncul? Baik, ini mobile robot saya teruskan. Tadi arm robot, ini mobile robot. Ya. Ini contoh mobile robot. Ya. Ada mobile robot yang beroda. Ini menggunakan roda. Nah, ini yang berkaki. Ini kaki 6 tapi melingkar. Ya. Ada yang berkaki 6 tapi datar. Dengan hexapod. Ya. Ini yang sudah mirip makhluk hidup. Bio robotik. Ini Aibo. Sony ya. Aibo dari Sony. Cukup dikenal. Lalu ini snake. Ya. Berjalan seperti ular. Ini fish robotik. Jadi mobile robot adalah semua robot yang bergerak bebas, ya. Tidak pakai base, nggak ada dasarnya, dia bergerak bebas. Badan dan seluruhnya bergerak bebas. Ini underwater robot, ya. Dan terakhir ini yang sekarang lagi ngetren, disebutnya sebenarnya quadrotor, ya. Tapi orang nyebutnya drone, oke lah sama aja. Drone. Baik, saya bahas sedikit tentang robot yang beroda. Ya. Ini misalnya robot beroda yang 2, two wheels ya. Nah, sebelum memulainya harus didefinisikan dulu bagaimana pergerakan rodanya dulu yang kita inginkan. Pada bagian pertama yang ini, ya, yang belakang itu fix, 2 roda, tapi yang depan yang bergerak. Ya. Yang kedua, ini dua-duanya bergerak. Ya, 2 buah roda dan keduanya bergerak. Ya. Ada model yang ini, yang sering dipakai yang ini, 2 buah roda, 2 bergerak, 1 roda fix. Ya, ya dia tidak ada pergerakan, kastor. Atau seperti ini, ya, sama bedanya bentuk saja. Atau yang seperti ini, 2 bergerak aktif, 1 bergeraknya adalah tidak aktif, tapi bergerak. Ada yang model kayak bajai, ini orang bilang seperti bajai like, ya, yang bergerak yang depan aktif. Atau omnidirectional drive, ini banyak dipakai di KRI, ya, untuk mempercepat pergerakan. Karena sebagian besar disebut dengan non-holonomics robot, yaitu robot yang bergeraknya seperti mobil, jadi nggak bisa bergerak horizontal. Dia harus ke depan dan melingkar. Ada yang 4 roda, ini mirip-mirip mobil. Nah, ini yang pertama mesti didefinisikan dulu. Setelah itu, ini contoh yang lain, ini tadi saya coba sebutkan, kalau membuat robot yang lain, maka kita harus tahu dulu pergerakannya. Ya. Misalnya kita lihat ini, crawl itu berarti merayap ya. Dia bergeraknya seperti longitudinal vibration longitudinal. Ada sliding kayak ular, ya. Dia sliding, miring, jadi tidak lurus, miring. Ya. Running ini nanti dia mendekati seperti sebuah oscillatory movement, ya, multilink pendulum, kayak pendulum. Karena dia ada saatnya dia melontar gitu, meloncat. Ya. Jumping ataupun walking. Ini yang harus dipahami. Ya. Saya pernah ketemu salah seorang pembuat robot, dia menggunakan robot tertentu, dan dia mesti mengetahui pergerakannya selama hampir lebih 1 bulan ya, dari makhluk hidup yang dia coba buat. Baik, saya coba lebih detail ke yang beroda. Yang beroda yang pakai roda 2, ini contohnya, ini modelnya. Robot beroda ya, dengan diameter D. Ya. Kemudian ini melingkar, diameter circle. Lalu ada 2 buah roda dan dengan roda yang diameternya adalah masing-masing jari-jarinya R. Robotnya diposisikan di sebuah koordinat kartesius, titik pusatnya XC dan YC. Ada pada sebuah ruang dimensi X dan Y. Lalu ada sudut kemiringan terhadap sumbu X, yaitu theta C. Nah, model ini mesti kita sepakati. Setelah itu, baru kita mulai lihat pergerakannya.
Karena dua buah roda, maka ini roda kiri disebut dengan L, left, dan roda kanan. Yang masing-masing roda punya kecepatan roda kiri, kecepatan roda kanan. Nah, ini digerakkan oleh motornya. Lalu sebuah titik tertentu disebut dengan ICC. Nanti kita lihat ICC-nya apa. Nah, pergerakan robot ini tergantung kepada harga dari kecepatan roda kiri dan roda kanan. Ya. Seperti ini nanti rumusnya. Ya. Kalau roda kiri dan roda kanan ini sama, maka R-nya akan tak berhingga. VR minta sama dengan untuk berhingga. Artinya dia nggak ada belokan dikit sendiri sama sekali, lurus. Omega-nya juga 0, jadi nggak ada belokan, dia akan jalan lurus. Sebaliknya jika VR dan tidak sama tapi berbeda, maka dia akan berbelok sesuai dengan keadaannya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman sekali lagi pada pembuat robot di KRI ataupun yang mencoba membuatnya sering nggak memperhitungkan. Saya suka tanya kepada para teman-teman membuat robot beroda, coba cek jalankan robot selama 1 menit. Jalannya lurus atau miring. Dan sebagian besar, 80% jalannya adalah miring. Kalau bahasa Inggrisnya, singit. Tahu singit ya? Singit itu kalau naikin layangan miring mulu. Gitu. Singit, tekok, Pak. Iya, singit. Sengit bahasa sononya. Ditekok kan gitu ya kalau bahasa kitanya. Diluk gitu. Kenapa dia singit? Karena tidak tepat perhitungan kecepatan roda kiri dan roda kanannya nggak sama. Ya. Karena kita beli 2 buah motor di toko yang sama dengan harga yang sama pada waktu yang sama pun biasanya tidak sama kecepatannya. Ini yang harus diatur oleh para pembuat robot. Sekali lagi, kenapa? Karena tidak memulai dari modeling. Ya. Kalau dimulai dari modeling, maka dia akan modelkan ini semua sehingga dia bisa bergerak lurus dengan cepat, bisa berbelok sesuai yang kita kehendaki. Kita bisa atur omega C-nya. Mau belok 30 derajat, mau belok 90 derajat, mau belok 60 derajat, bisa diatur. Bukan coba-coba. Sebagian besar, coba-coba. Muncullah iklan, bikin robot kok coba-coba. Kemudian, baru kita atur pergerakannya. Dari sebuah titik tertentu, di sini misalnya, bergerak ke titik sebelahnya. Maka kita turunkan rumus dinamiknya atau kinematiknya. Posisi awal XC, YC, theta C. Posisi berikutnya adalah PC plus 1, XC plus 1, YC plus 1, theta C plus 1 dengan rumus seperti ini. Inilah perubahan XC-nya, perubahan YC, dan perubahan theta C. Nah, baru ketahuan robot bisa bergerak dari sebuah titik ke titik berikutnya. Ya. Ini kalau apa-apa, kalau ada halangan, ada objek di depannya, objek tertentu, maka kita bisa hitung berapa jarak objek tersebut. Ini hitungannya X min L X biasa, rumungan Pythagoras, lalu berapa sudutnya dengan tangen inverse. Ya. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang dikerjakan dalam pekerjaan membuat mobil robot. Maka bermunculanlah berbagai macam mobile robot dengan jenisnya. Silakan dilihat, ini ada model AlphaBot, rata-rata seperti ini. Yang sering dibuat yang ini, Robobo. Ya. Ada yang bertingkat, dan seterusnya. Sekali lagi, semua harus dimulai dari modeling dan hitungan. Saya pikir untuk masa pandemik ini, teman-teman bisa memulainya, yang tadi saya sampaikan ini, dengan menggunakan sebuah simulasi. Baik simulasi yang dibuat sendiri, menggunakan MATLAB misalnya, dengan teks dan kalkulasi sendiri di awal, atau simulasi sudah jadi. Ya. Ada MoBotSim, ada TurtleBot, ada RoboBot, dan sebagainya, ya, yang sudah banyak tersedia. Sebentar, ini saya coba klik, mudah-mudahan bisa. Coba lihat pelan-pelan, ini ada sebuah robot kecil. Tuh, itu robot layang-layang. Robotnya melayang-layang bunyi ya. Ini tadi capture image-nya. Nah, itu kita. Ya, autopilot seimbang. Ya. VTOL sebutnya, vertical online. Ya. Bisa manteng bahasa kitanya dengan stabil. Oh, prosesornya cepat sekali. Baik, kita lihat kemampuannya.
Nah, lihat. Nah, itu beberapa kemampuannya. Nah, dia punya bom dalamnya. Dan masuk langsung tembakannya ke otak. Merusak langsung otaknya. Kita masuk ke humanoid. Ya. Ini robot yang mirip orang. Teman-teman sekalian, ini sekaligus ingin menyampaikan ya, bahwa pembuatan sebuah robot memang tidak bisa sebentar. Dia sebuah proses yang panjang. Ya. Ini contohnya humanoid atau robot yang mirip manusia. Ini modelnya. Bayangkan teman-teman sekalian, pernahkah terfikir di benak kita, kalau kita jalan itu ada aturannya atau enggak? Kalau kita melangkah, pernahkah dipikir di benak kita, ketika kita melangkah, itu ada ritmenya enggak? Biasanya, karena sudah sangat terbiasa, kita enggak memahami lagi ritme langkah kita. Kenapa sudah sangat terbiasa? Inilah nanti dalam bahasannya disebut dengan learning ya, learning system, pembelajaran yang terus-menerus. Ya. Nah, robot pun demikian. Dia mesti mengukur pola gerakannya agar bisa seimbang. Berapa derajat antara kaki depan dengan kaki belakang? Kita nggak pernah terpikir. Berapa jarak yang tegak lurus antara kaki depan dengan kaki belakang? Berapa ayunan lengan? Berapa panjang kaki? Dan seterusnya. Sehingga terjadilah balancing. Terjadilah keseimbangan tubuh. Ingat, kalau robot beroda ditaruh di permukaan, nggak jatuh. Robot berkaki ditaruh permukaan yang 6 nggak jatuh juga. Tapi kalau robot humanoid yang 2 kakinya ditaruh di permukaan, nggak seimbang, blek jatuh. Nah, jadi dia mesti dihitung secara detail. Ini contoh lagi, ya. Sebelah kanan ini. Ini contoh hitungannya tadi saya bahas di awal tentang kinematiknya. Ada berapa link, ada berapa join, lihat. Dan setiap link dan join dia mesti menghitung tadi ini nih. Sudut koordinat kartesiusnya. Ada roll, pitch, dan yaw. Ya. Berapa dia muter roll di sumbu X, berapa muter di sumbu Y, berapa muter di sumbu Z. Dan itu terjadi pada setiap join, pada setiap sendi. Jadi bayangkan ya, betapa berat hitungannya. Kita karena sudah terbiasa seolah-olah nggak ngitung. Padahal otak kita terus bekerja berhitung. Makanya jangan rusak otak kita ya. Kalau robot hang gampang, dicari aja pencetan reset, selesai. Tapi kalau otak kita hang, gimana pencetan resetnya? Kalau ada bilang saya gitu. Nggak bisa. Jadi hati-hati otak Anda jangan sampai hang, jangan sampai dia tiba-tiba stuck berhenti. Ini perkembangan robot yang ada. Ini produksi Honda ya, Asimo. Dan kabarnya tahun 2020 Asimo memberhentikan produksinya, proses penelitian robotnya. Kenapa? Saya tidak tahu. Baik, ini ada ini lagi, ada film tentang sudah muncul belum videonya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ini Asimo. Ya. Lihat, dia bisa face detection, face recognition, ya. Bisa salaman. Kita coba lihat. Nah, ini. Yang penting ini, bagaimana kita melihat proses pembelajaran sebuah robot. Lihat, jatuh-jatuhnya ya. Belajar naik tangga. Ini belum pakai badan, baru kaki ya. Baru balancing. Pivot. Nah, ini sudah lengkap. P2. P3 sudah jalan.
Ini naik tangga sudah. Ini tahun 2000 sudah naik tangga, tapi masih belum mulus. Ya. Ini makin mulus naik tangganya. Nah, ini kita lihat apakah dia mampu membobol gawang manusia. Ini beberapa disebutnya dengan assisted robot ya. Robot yang bisa memberikan bantuan kepada manusia. Ya. Mulai dari bisa memberikan minuman. Ya. Ya, dia bisa menuang air. Lalu menyerahkan kepada manusia. Problem grip dan ungrip, memegang dan melepas juga bukan programnya sederhana. Mesti pas dia. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, sensing and perception. Ya. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit, tinggal kita tepat menentukan sensor sesuai dengan kebutuhan robot kita. Ya. Kalau di sini memang terlalu banyak, ada mulai accelerometer untuk mengetahui kecepatan dan posisi, ada giroskop, ada gas sensor, macam-macam di sini. Ya. Tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhannya. Ini untuk yang humanoid, ada tactile sensor, sentuh, fixed camera, mikrofon, motor fusion, joint, current, dan seterusnya. Ini untuk yang drone, ada accelerometer, ada engine intake, kinetic sensor, tilt sensor, current sensor, dan tadi ya, IMU, inertial measurement unit. Ya. Ini tadi yang AIBO, punyanya Sony, ya. Macam-macam sensornya. Baik, kita berikutnya ke localization and mapping. Ya. Ini contoh yang sederhana, yaitu odometri, mengetahui posisi robot mobile yang bergerak, beroda, dari hitungan pergerakannya. Ya. Sama kita kayak naik motor, kita set misalnya odometernya 0, lalu nanti sampai sebuah tempat yang lain misalnya odometer berapa, itulah jaraknya. Tapi itu baru jaraknya. Posisinya dia mesti hitung. Nah, inilah yang dilakukan oleh odometri, prosesnya dari sebuah titik tertentu ke titik yang berikutnya dan interval waktu berikutnya dia hitung. Ya. Kalau bahasa sederhana dia hitung berapa rodanya, berapa kali putar rodanya. Kalau 1 kali putar roda berarti keliling, ya 2 PR, 2 kali pi kali jari-jari roda, maka 5 kali putaran adalah 5 kali kelilingnya. Ketemulah jaraknya. Kemudian dihitunglah, ini rumusnya, kita dapatkan nanti XT, YT, dan θT. Posisinya pada T tertentu ada di mana. Sekali lagi, rumus-rumus ini jangan membuat Anda berpikir langsung, wow, gitu.
Tapi rumus ini tinggal dimasukkan ke MATLAB, nanti MATLAB menghitungnya sendiri. Ya. Cuman problemnya adalah proses perhitungannya. Tapi kemudian odometri ini sudah problemnya adalah yang diketahui hanyalah titik dia awal dan titik dia saat itu. Ya. Kalau titik awalnya berubah, berbeda, maka dia berbeda lagi hasilnya. Itu yang pertama, kelemahannya. Kelemahan kedua odometri adalah kalau ada slip. Selip roda. Seringkali rodanya berputar tapi nggak bergerak. Ya. Atau nggak ada pergerakan karena slip. Maka banyak kesalahan dalam sistem odometri. Sehingga diperlukan sebuah filter disebutnya, sebuah filter, prosesnya yang disebut dengan berbagai macam filter lah, ada Kalman filter. Itu sebuah proses estimasi posisi. Ya. Kalau odometri dia ngitung kalkulasi untuk mendapatkan posisi berdasarkan pergerakannya, kalau Kalman filter mencoba untuk menghitung estimasi posisinya. Ya. Dia ada di mana, berdasarkan apa? Berdasarkan peta atau environmental, persekitarannya. Contohnya di sini, dia ada posisi true, ada posisi estimasi. Lalu dia menghitung benda atau objek di sekitarnya di sebelah kiri, dia menghitung benda objek di sebelah kanan, tergantung dia berapa menggunakan sensornya, lalu dikumpulkanlah semuanya antara posisi dan benda yang ada di objek sekitarnya, lalu dihitung estimasinya menggunakan sebuah rumus yang secara utama basicnya adalah Kalman filter. Ya. Yaitu ada proses initial position, ada proses prediksi, ada proses estimasi, nanti hasilnya dikoreksi untuk menghitung pada posisi berikutnya, initial position, dan seterusnya. Terjadilah sebuah iterasi untuk membuat sebuah estimasi posisi. Ya. Dan hitungannya dihitung secara online bersama dengan gerakan robot tersebut. Kemudian Kalman filter ini berkembang nih, dari mulai Kalman filter biasa, ada extended Kalman filter, ada unstinted Kalman filter, ada kubitur Kalman filter, macam-macam. Salah satu dosen UMB ini concern ke bidang ini, Dr. Heru, kandidat, ya, yang terus mencoba mengembangkan Kalman filter. Nah kemudian karena juga belum dianggap fix atau akurat, maka biasanya digabung ya, berbagai macam alat pengukur penentu posisi digabungkan bersama-sama. Ya. Odometri tetap dipakai, ini odometrinya masuk, lalu berbagai macam sensing tadi, pengenalan objek masuk juga, GPS juga dibaca, dikirimkan masuk juga, kamera untuk mengetahui eksperimental juga dibaca, IMU, initial measurement unit juga dipakai, dihitung berbarengan semua. Ini yang lengkap untuk mendapatkan posisi, estimasi posisi yang lengkap. Bahkan hasilnya bisa menghasilkan sebuah posisi dan peta yang 3 dimensi. 3D state estimate. X, Y, dan Z. Biasanya 2 dimensi X, Y saja. Konturnya nggak dibahas. Tapi kalau 3 dimensi, maka dia bisa membahas X, Y, dan juga kontur X, Y, Z. 3D state estimate bisa digunakan pada percobaan robot planet, yang nanti dia dikirim ke planet Mars dan seterusnya untuk mengetahui kontur dan environmental yang ada pada tempat yang belum diketahui. Berikutnya manuver dan planning. Ya. Tadi pergerakan robot sudah, kemudian sensornya sudah, kemudian menentuan posisi dan pemetaan sudah. Lalu bagaimana robot bergerak? Ini tergantung. Ya. Tergantung kita maunya bagaimana. Ya. Ada yang seperti kiri ini, paling kiri. Ini yang paling dasar, paling banyak dilombakan, paling banyak tesis skripsi di sini. Line follower robot. Ya. Robot yang ikut garis. Ya. Ada garisnya, tinggal dia baca garis. Kalau dia keluar garis, dia mencoba mendekat lagi ke garis yang telah ditentukan. Bisa garis, bisa kurva. Ada lagi yang garisnya nggak ada, tapi sudah diatur sejak dari awal, disebut dengan path following atau path tracking. Ya. Dia nanti masuk ke sebuah lingkaran dan berupaya untuk bertahan di lingkaran tersebut. Ya. Ini lingkaran yang asli, ini lingkaran yang pedalaman. Ada yang obstacle avoidance, autonomous. Dia bergerak
Kalau mendeteksi sebuah halangan, dia akan menghindari. Baik, Dimut dong, woi, dimut, woi. Baik, coba tampilkan sebuah video lain. Sebentar. Admin tolong dimut. Ini sedang ngetren ya, sistem apa ya? Sistem logistik. Racking ya, Pak. Racking ya, Pak. Ya, kalau ini namanya guided vehicle. Jadi ada guide-nya bukan garis, tapi sebuah guided ya, sebuah arahan. Ya. Dibuatkan jalur untuk robotnya bekerja, tracking ya. Tapi dia tracknya ada di jalurnya. Kita lihat prosesnya. Seperti AGV ini, Pak. Seperti AGV, Automated Guided Vehicle, tapi lebih kecil. Ya. Itu untuk logistik ya. Di manufaktur kami sudah pakai ini, Pak. Ya pakai ya, besar, biasanya besar ya. Betul, Pak, lebih besar. Ya besar ya. Nah di sini dia memang ada area ya, ada area kuning sebagai batas, tapi tetap saja dia bisa mendeteksi objek. Dia manusia sama mesin kerjasama gitu ya. Tidak ada kekhawatiran tabrak dan sebagainya. Ya. Nah, diatur pergerakannya. Kalau secara model sama tadi, model bergerak, ya, model beroda. Kita pakai 2 roda, tapi yang penting memang, nah lihat, dia bisa mendeteksi objek. Jadi berhenti dulu, ada antrian gitu ya, untuk bergerak kembali. Ya, dia bisa mendeteksi objek ya, untuk menghindar dari halangan. Sebentar, ini ada satu lagi serupa tapi ini cukup ramai diperbincangkan. Sebenarnya mirip tapi dia nggak ada guided ya, nggak ada arahan, tidak ada AGV, lebih ke autonomous, tanpa garis, tanpa track ya, tanpa track. Ini kalau nggak salah di Amazon ya. Nah ini mobile robotnya. Lihat, tanpa garis ya. Kemudian dia sudah berkeliaran dalam tanda kutip ya. Hingga main kode saja ya. Main kode, membaca kode. Ya. Berarti ada sistem apa namanya, vision, membaca image. Kemudian itu sudah bekerja, menempatkan pada posisi-posisi yang tepat ya. Ini mobile robot ya, masih mobil robot beroda. Lihat di gang-gangnya, di lorong-lorongnya dia berseliweran, ya. Tanpa ada guided ya, nggak ada petunjuk, semua autonomous ya, bergerak secara otomatis. Nah, tadi barang yang diantar sudah siap untuk dikirimkan kembali. Bayangkan inilah Amazon ya, yang tadinya cuma buku saja, sekarang dia mendiversity ya, bisnisnya ke
yang lain. Saya teruskan, ini perkembangan terkininya. Ya. Mikrorobot, ya. Robot yang kecil, ya. Seukuran mikro, disebut dengan MEMS ya, micro electromechanicals, dan NEMS, nano electromechanicals ya. Karena pada intinya kan ujungnya adalah action, dan actionnya adalah berupa pergerakan, dan pergerakannya hubungannya pada elektromekanik. Cuma dia mikro, ya. Dia bisa mengambil bahkan sel darah. Berapa banyak sekarang operasi-operasi, di bawahnya juga ada teleoperated robot, telesurgery robot, yang menggunakan robot. Ya. Pasang ring, yang tanya ring berapa ya, jangan ring 10, nanti ring 12 gitu ya. Pasang ring itu menggunakan robot. Dari pembuluh darah dekat paha, langsung masuk ke tempat jantung. Si pasien bisa nonton. Bukan sekedar dokter ya, si pasien yang dioperasi juga bisa nonton. Gunakan telesurgery ya, operasi jarak jauh ya, yang berbasiskan robot. Baik, nah ini sebenarnya ya, judulnya teknologi optimasi, tapi saya sengaja menyimpan judul ini di belakang. Keempat hal tadi, gerakan motor, sensor, persepsi, pemetaan dan posisi, sampai kepada pergerakan, ini masih banyak peluang-peluangnya untuk dikaji. Jadi teman-teman mahasiswa, jangan berpikir membuat sesuatu yang wah, sendirian, nggak bisa. Ya. Karena begitu luasnya jangkauan, domain, area robotik ini. Ya. Ambil satu bagian saja, yang lainnya dibuat sesederhana mungkin. Kalau memang fokus kepada motion control, pergerakan, sudah motion control, yang tiganya, sensing, lokalisasi, manuver, sesederhana mungkin. Nah, di motion control itu dilihat nanti, mana yang bisa mau dikaji. Apakah, Pak Zendi kalau nggak salah ya, tentang lengan robot, pakai optimasi. Atau controllernya pakai optimasi. Dan seterusnya. Ya. Apa itu optimasi? Optimasi adalah, sebenarnya bahasa Inggrisnya optimization. Ya. Teknologi optimisasi. Itu mencari, mendapatkan hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat teman-teman mahasiswa, khususnya, dan teman-teman dosen yang lainnya, riset itu bagi kita bukan dari A sampai Z. Tidak bisa A sampai Z. Riset itu adalah mengambil bagian kecil dari sebuah topik atau tema. Tapi berupaya untuk membuatnya lebih baik dari sebelumnya. Itulah optimasi. Misalnya, PID. Ya. Salah satu teknik pengendali yang cukup tua, stabil, sudah mantap adalah PID. PID ini yang paling penting adalah menentukan harga KP, KI, dan KD. 3. Menentukan harga konstanta P, konstanta I, dan konstanta D. Bagaimana menentukan konstanta P, I, dan D ini yang secara baik, itulah disebut dengan teknologi optimasi. Dulu gimana? Dulu coba-coba. Atau ada hitungan kalkulasi. Jiggle-nickel misalnya kalkulasi. Sebagian lagi adalah try and error. Tapi dengan teknologi optimasi didapat dicari secara iteratif, heuristik ataupun stokastik, nanti ada beberapa teknik, itu dicari untuk mendapatkan harga terbaiknya. Yang 3 itu, konstanta P, konstanta I, konstanta D. Fuzzy logic, banyak saya lihat tesis, skripsi menggunakan fuzzy logic. Tetapi masih menggunakan fuzzy logic yang dulu juga. Mamdani, Sugeno, Takagi misalnya. Nah, boleh pakai itu, tapi gunakan optimasi. Misalnya apa? Fuzzy logic, ada membership menggunakan segitiga, menggunakan Gaussian, menggunakan apa misalnya kotak misalnya, atau trapesium. Ya. Menentukan titik tengahnya bagaimana? Segitiga, titik tengahnya bagaimana? Optimasi. Lebar segitiganya berapa? Optimasi. Itu sudah dapat tuh 2 tema. Optimasi titik pusat segitiga pada fuzzy logic, atau lebar segitiga pada fuzzy logic. Atau keduanya. Mencari titik tengah dan lebar segitiga fungsi keanggotaan pada fuzzy logic. Atau ininya, rule-nya. Ingat, fuzzy logic itu kan perlu rule base. Kalau masing-masing membership ada 3 saja keanggotaan, maka sudah perlu 27 rule.
Membuat rule 27 bukan sebuah hal yang mudah. Optimasi lagi. Sensing, menggabungkan antara ultrasonic, infrared, dan proximity sensor lainnya, 3, mana yang akurasi, optimasi. Jadi itu, ya. Jadi intinya di sini untuk sementara, teknologi optimasi adalah mengoptimalkan harga-harga yang bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Ya. Ambil satu rumus optimasi. Biasanya anggap ada sebuah rumus Y sama dengan AX plus B plus AX kuadrat plus BX plus C. Maka ada 3 konstanta A, B, dan C. Bagaimana mendapatkan harga A, B, dan C yang tepat? Optimasi. Gitu. Ya. Optimasi bagaimana ini? Ya. Optimasinya adalah yang paling sederhana linear programming. Ini pelajaran SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau nggak salah ya. Program linear. Sederhana. Ya. Di atasnya ada dynamic programming, program dinamik. Ini menghitung tentang level, rate, biasanya pakai order 1, order 2, atau 3. Ya. Apa namanya? Sistem dinamik. Yang berikutnya ada tabu search. Nah, ini sudah mulai menggunakan algoritma pencarian. Namanya tabu search. Ya. Algoritma pencarian, mencari harga terbaik. Atau yang sifatnya adalah populasi dan berulang lagi berikutnya genetic algorithm, GA. Ini Pak Dr. Setio nih jagonya ya, genetic algorithm. Dia mengambil prinsip-prinsip genetika dan rumus-rumus dari peristiwa perkembangan manusia menurut Darwin lah. Ya. Ada natural selection, seleksi alam, ada penggabungan ya, 2 buah DNA ya, yang penting, ya. Ada penghilangan DNA yang nggak penting dan seterusnya. Dan dia berulang beberapa kali, 100 kali, 200 kali, 500 kali, sampai 1000 kali untuk mendapatkan harga yang terbaik. Berputar, itu genetic algorithm. Ya. Lalu ada swarm intelligence. Ya. Ini banyak nih. Ada sangat banyak materi dan metode di swarm intelligence. Apa itu swarm intelligence? Swarm intelligence adalah teknik optimasi yang dia menggunakan kecerdasan makhluk kecil. Jadi ternyata makhluk kecil juga cerdas ya. Misalnya bird flocking ya, kumpulan burung ya, atau fish calling ya, kumpulan ikan. Pernah nggak lihat burung banyak di nggak sampai langit banget lah, di atas kita lah, beberapa meter di atas kita, banyak burungnya bergerak, berputar, tapi nggak tabrakan. Atau di film-filmnya Natural Geographic lah, ikan rombongan besar berputar-putar di sekeliling hiu atau paus, tapi juga nggak tabrakan. Kenapa? Karena masing-masing partikel kecil itu mempunyai kecepatan dan posisi yang tepat. Kecepatannya tepat, posisi tepat, dan bergerak. Nah, pergerakannya juga saling bertempur, tapi malah mengarah ke sebuah target yang lebih baik, sebuah gerakan, sebuah tujuan yang baik. Nah, target yang lebih baik inilah yang disebut dengan optimasi. Di swarm intelligence juga ada namanya nanti uncolony optimization, ACO, ya, uncolony optimization, ya, mencoba mengambil inspirasi dari ants, yaitu semut, ya. Semut itu kan dia kalau jalan beriringan, banyak dari sebuah tempat ke tempat tertentu, nggak pernah tabrakan, tapi sampai ke tempat yang dituju berbarengan. Ya. Kalaupun Anda hapus jalan semut itu, maka dia akan balik lagi ke jalan yang sama. Yaitu kehebatan semut. Lalu ada bee, ya. Lebah. Lebah juga demikian, bee optimization. Lebah itu bergeraknya adalah seperti sebuah osilasi teredam. Melebar, makin lama mengecil kepada titik tertentu sampai. Ada banyak lagi, ada frog optimization, loncatan kodok, karena kodok bisa loncat di beberapa tempat dan sampai ke tempat tertentu, tepat loncatannya, nggak pernah meleset secara umum, dan seterusnya. Jadi, teman-teman sekalian, banyak teknologi optimasi yang sudah tersedia. Sehingga tinggal cari tuh dari 4 bidang riset robotika yang tadi itu, ambil teknologi optimasi yang kita inginkan. Jangan khawatir tentang masalah programming. Zaman sekarang mah tinggal cari programnya, sudah ada gitu. Ubah-ubah dikit jadi, asal mau bekerja keras.
Nah, teman-teman sekalian, sengaja saya judul teknologi optimasi judulnya. Tetapi saya hanya buka sedikit teknologi optimasi. Pertama apa? Agar teman-teman mau semangat mencari bahwa begitu terbuka teknologi optimasi. Dan teknologi optimasi ini, sekali lagi saya katakan, tidak hanya untuk robotik. Tapi bisa untuk telekomunikasi, bisa untuk elektronik, bisa untuk tenaga listrik, bisa untuk sistem energi. Semua sistem yang ada, dia bisa dicari titik optimasinya. Biasanya nanti ada sebuah persamaan khusus disebut dengan fitness function atau fungsi terbaik atau objective function. Sebuah fungsi tertentu untuk menentukan mana yang paling optimal. Contoh gampangnya gini, kita mau bikin roti yang paling menguntungkan. Maka kita perlu menghitung berapa jumlah tepungnya, berapa jumlah telurnya, berapa jumlah menteganya. Paling tidak 3 itu, kalau mau tambah gulanya. Dari 4 unsur ini, bagaimana teknik optimasinya? Nanti ujungnya adalah fitness function-nya berupa rumus keuntungan. Berapa harga tepung, berapa harga gula, berapa harga telur, berapa harga mentega. Ketemulah nanti hitungannya pada rumus fitness function, rumus keuntungan. Bahwa yang paling bagus adalah yang menghasilkan untung terbesar. Carilah hitungannya, gunakan teknologi optimasi. Itu yang pertama. Kenapa saya memberikan judul yang cuma sedikit, agar teman-teman mencari. Yang kedua, ya agar ada forum berikutnya bagi kita. Bahwa kita berarti masih punya hutang untuk memperdalam tema teknologi optimasi untuk pertemuan ataupun acara ataupun event yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Bu Trimaya, dipersilakan.